Bapak Ibu Saudara-saudari, cerita-cerita menjelang Natal ada begitu banyak, seperti cerita hari ini yang diambil dari Injil Matius. Ada begitu banyak versi. Dalam Injil saja ada 4 versi. Matius, Markus, Lukas. Yohanes tidak banyak mengatakan itu. Itu baru dalam Injil yang kita miliki. Belum dalam Injil apokrif yang tidak resmi. Belum lagi di luar kekristenan, sebagaimana dikisahkan kelahiran Nabi Isa bin Maryam dengan begitu banyak versi. Saudara-saudari, kisah Natal sangat berbeda dengan kisah Paskah. Kisah Paskah itu praktis sama, 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Anda lihat dalam 4 Injil semua sama tentang kisah Paskah. Itu berarti apa? Wah, artinya sangat besar. Artinya bahwa iman kita berpusat pada Paskah, bukan pada Natal. Kisah Natal itu datang kemudian. Dan kisah-kisah itu dirangkai-rangkai tanpa kita tahu. Maka saudara-saudari, sebetulnya inti iman kita itu ada pada Paskah. Sehingga tanpa memaknai Paskah, makna Natal kehilangan artinya. Dan Natal tidak lebih daripada sekedar Sinterklas, pohon Natal, coklat, lampu gemerlap, kandang Natal. Nampaknya kandang sederhana tapi ditaruh di mall dengan segala kemewahan. Wajah Natal sebetulnya sudah berubah menjadi wajah, boleh saya katakan wajah komersial. Itulah ketika Natal tidak dimaknai satu makna dengan Paskah. Maka sebetulnya inti iman kita itu ada di sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Maka kisah Natal, saudara-saudari, sebetulnya kalau kita renungkan, kita tidak perlu tanggal 25 Desember. Kalau Natal itu berarti Kristus lahir. Kita bisa menjadikan Natal itu tiap hari. Tiap hari bisa menjadi sebuah peristiwa Natal. Ketika kita menyadari kehadiran Kristus yang dalam tanda kutip lahir dalam hidup kita. Anda renungkan ya, kalau Anda duduk di sini, adorasi di depan sakramen Maha Kudus. Ketika Anda hening, masuk dalam keheningan, meletakkan semua beban, ya. Ketika Anda mungkin bermeditasi, meletakkan semua beban lewat alunan napas, menarik napas, lepas napas, membiarkan Tuhan hadir berkarya. Apalagi kalau Anda bisa merasakan, ya, bukan menemukan, ya, merasakan atau menyadari bahwa Tuhan pun berbicara dalam kegagalan-kegagalan hidup kita, dalam suka duka hidup kita. Itulah Natal, Bapak Ibu. Begitu bukan? Itu Natal. Natal di mana sebetulnya Tuhan itu seakan-akan itu hadir lahir kembali dalam hidup kita. Orang kalau terus-menerus hiruk pikuk ya, ini kan zamannya orang ngomong tapi tidak kedengeran, karena ngomongnya diketik di medsos, di HP. Sehingga hiruk pikuknya orang zaman ini itu tidak kedengeran, karena hiruk pikuknya ada di pikiran. Lewat apa? Lewat media sosial, lewat informasi yang dibombardir terus-menerus setiap hari. Pagi hari begitu kita membuka HP, ketika kita membuka medsos, saat itulah banjir informasi masuk ke kepala kita. Saat itulah kepala kita dipenuhi dengan lalu lintas informasi. Saat itulah kita membiarkan pikiran kita dalam hiruk pikuk. Lalu pertanyaannya, kapan Tuhan hadir? Kapan Tuhan lahir dalam tanda kutip dalam hidup kita? Kapan kita bersama-sama merasakan kehadirannya?
Tidak ada jalan lain selain masuk dalam keheningan. Keheningan memang tidak mudah. Saya tahu persis. Ketika kita duduk, mulai diam, saat itulah semua keinginan, kebutuhan mulai menderu dalam pikiran kita. Orang sulit untuk hening ketika orang begitu hiruk pikuk dalam pikirannya. Maka saudara-saudari, kisah-kisah Natal sebetulnya merupakan kisah-kisah yang kita tidak tahu persis bagaimana itu dirangkai. Tetapi kita pun di zaman ini, saat ini pun bisa memiliki kisah Natal yang tidak harus dengan dramatisasi. Bahkan saat kita pernah jatuh, gagal, sakit, mengalami titik terbawah dalam hidup kita, mungkin itu justru saat Natal, di mana sebetulnya kita mati tapi Tuhan lahir. Kita mati oleh egoisme dan kesombongan kelemahan kita, dan Tuhan lahir dalam kebesarannya. Itulah Natal. Mendalam bukan? Mendalam. Tidak harus dengan gemerlap lampu. Tidak harus dengan sinterklas yang penuh coklat dan hadiah. Tapi justru dalam keheningan ketika kita menemukan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa melebihi sekian banyak egoisme hidup kita. Dan itu hanya mungkin kalau kita punya sikap doa, sikap hening, selalu meluangkan waktu sejenak tanpa medsos, sejenak tanpa hiruk pikuk. Menjadi sesuatu yang ironis ketika orang masuk gereja, lalu mulai memotret, mengambil suasana sebelum misa, sebelum update status, dan ditulis sebelum misa dimulai. Bahkan saat bersama Tuhan pun orang masih sibuk dengan dunianya, dengan pikirannya. Lalu kapan Tuhan sungguh lahir dalam hidup kita? Atau jangan-jangan manusia sudah demikian rupa, terjebak menuhankan begitu banyak hobinya, begitu banyak kesenangannya. Sehingga mungkin itu Natal bagi dia. Yaitu apa? Hobi-hobinya, kesenangannya, ego-egonya, itu mungkin Natal bagi dia, bukan Tuhan yang dilahirkan. Maka saudara-saudari, tidak ada Natal tanpa Paskah. Maka Natal seharusnya juga menjadi sebuah Paskah, di mana menjadi kebangkitan kita, kebangkitan Tuhan dalam hidup kita, atau kebangkitan kita dalam bersama dengan Tuhan. Dan itu hanya mungkin sekali lagi kalau kita selalu memiliki sikap doa, sikap hening, hati yang terarah kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita hening sejenak.